Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Fujilestari dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan tugas PPKN. Seperti yang kita tahu, di bulan suci Ramadan, setiap umat muslim selain menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, ada kegiatan lainnya yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Seperti sholat wajib dan tarawih berjamaah di masjid, sahur dan buka puasa bersama dengan keluarga, teman, rekan kerja sebagai bentuk silaturahmi, hunting takjil seperti kue kering, manisan, dan yang lainnya. Ngabuburit dengan berbagai kegiatan positif di luar rumah, takbiran keliling dengan suara lantunan takbir, mudik ke kampung halaman. Nah, karena pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk di rumah aja agar tetap aman, kita tentu bisa melakukan berbagai cara ini agar tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medina Adinda, kelas 10 MIPA 2. Saya berpendapat tentang belajar di rumah. Saya tidak setuju dengan belajar di rumah karena pembelajaran online tidak efektif dilaksanakan. Dengan pembelajaran online ini, saya tidak dapat melihat, mendengar, dan memperhatikan guru secara langsung. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Anggelia dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar di rumah. Saya kurang setuju dengan belajar di rumah karena menurut saya belajar di rumah tidak seefektif belajar di sekolah. Dan para siswa merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas karena ada beberapa tugas yang dikirimkan tanpa penjabaran atau penjelasan terlebih dahulu. Selain tugas yang banyak, minimnya penjabaran atau penjelasan, ada juga beberapa tugas yang harus dikirimkan dengan menggunakan aplikasi, sehingga para siswa merasa kesulitan dalam mengirimnya karena ada saja yang tidak mengerti atau kurang memahami tentang penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, menurut saya, belajar di rumah membuat siswa bermalas-malasan karena ada saja siswa yang tidak mengirimkan tugas kepada guru yang bersangkutan. Tetapi dengan belajar di rumah, menurut saya akan mencegah penularan dari virus COVID-19 dan dapat membantu memutus mata rantai penularan dari virus tersebut. Mungkin hanya itu pendapat saya tentang belajar di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan berpendapat tentang setuju atau tidaknya kita belajar di rumah. Menurut saya pribadi sih setuju, tidak setuju ya. Tidak setujunya tuh, satu, saya merasa bosan di rumah karena sendirian, tidak adanya teman ngobrol, tidak adanya kerjasama seketika kita mengerjakan sebuah soal. Dan yang kedua, ketika saya tidak memahami sebuah materi yang guru saya berikan, entah itu lewat WA ataupun lewat classroom. Dan teman sendiri pun tidak mengetahuinya juga. Terus untuk menanyakan langsung kepada gurunya itu canggung. Setujunya yang pertama, mengurangi biaya transportasi orang tua dan mengurangi untuk uang bekal sehari-harinya. Mungkin cukup itu pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ketiga, nggak bisa berinteraksi sama teman-teman. Di rumah aja tuh bikin bosan, bikin mumet, terus bikin stres juga karena nggak keluar-keluar gitu. Tapi ada keuntungannya juga, bisa sambil rebahan ngerjain tugasnya, bisa sambil nyantai. Cuma gabut aja, nggak ada kerjaan. Udah, menurut saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rahmawati. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat belajar di rumah aja. Menurut saya, mengenai belajar di rumah aja, saya tidak setuju karena tugasnya itu melebihi kapasitas yang biasa diberikan di sekolah.
Nah, kalau di rumah itu banyak banget tugasnya. Terus yang kedua, nggak ada uang buat jajan, nggak ada jatah. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, yang pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Yang keempat, meningkatkan pelayanan, pengetesan infeksi COVID-19, dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswita Arinda Talia Putri dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan berpendapat mengenai metode pembelajaran di rumah. Saya setuju dengan metode tersebut, karena selain kita bisa terhindar dari virus yang sedang mewabah saat ini, kita bisa lebih lama berkumpul dengan keluarga kita. Karena di situasi yang sekarang ini, kita harus bisa menjaga jarak bersama orang lain dan bisa menghindar dari tempat keramaian. Ya, salah satunya adalah sekolah. Kemungkinan besar mengkarantina diri sendiri di rumah, kita akan merasakan bosan. Karena kita tidak bisa berkumpul dengan teman, kita tidak bisa bermain bersama teman seperti di sekolah saat ini. Tapi alangkah baiknya kita mencegah daripada mengobati. Bukan begitu, teman-teman? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Tantia dari kelas 10 MIPA 3. Saya setuju dengan adanya kegiatan di rumah aja atau belajar di rumah. Karena menurut saya, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama, terutama kepada para tenaga medis yang sudah berjuang dalam mengobati pasien yang sudah terpapar oleh virus. Kita juga dapat membantu mereka dengan cara diam di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Banyak orang yang mengeluhkan bosan karena kegiatan di rumah aja, tapi menurut saya, kita dapat mengisi kegiatan ini dengan berbagai acara yang menyenangkan, seperti menonton TV, bermain bersama keluarga, dan lain sebagainya yang dapat kita lakukan agar kita tidak merasa bosan. Jika kamu hanya diam saja, maka tentu kamu akan merasakan bosan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.